yaitu fungsi bimbingan dan konseling dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi bimbingan dan konseling. Sudrajat mengungkapkan 3 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi dan lingkungannya, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Jadi fungsi yang pertama, seorang konselor akan mengarahkan sang klien bagaimana dia ke depannya. Contohnya seperti peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, contohnya kuliah. Pasti sang peserta didik itu akan mendatangi guru BK-nya untuk konsultasi apa potensi yang ada di diri mereka dan bagaimana atau apa yang akan diambil untuk jurusan untuk mereka berkuliah. Lalu yang kedua, ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mulai terjadi dan berupaya mencegahnya supaya tidak dialami oleh konselor. Contohnya seperti mengantisipasi berbagai masalah. Jadi BK ini bukan hanya menangani siswa atau siswi yang bandel. Jadi BK ini justru membuka pintu lebar-lebar untuk para siswa dan siswinya untuk bercerita masalah yang dia hadapi, entah itu tentang sekolahnya, keluarganya, dan segala macam. Lalu yang ketiga ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling, yaitu sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseling. Bimbingan dan konseling. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran layanan masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Di antara prinsip-prinsip tersebut ialah antara lain: yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan konseling adalah individu baik secara perorangan maupun kelompok. Yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan kehidupan individu. Namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri serta kondisi lingkungan. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Antara lain, yang pertama, BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Jadi BK ini mempunyai sikap yang netral. Dia tidak berpihak ingin hanya melayani perempuan atau laki-laki, anak-anak, dan hanya dewasa. Jadi semuanya dia terbuka untuk melayani sang klien. Yang kedua, BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Jadi BK ini pastinya sudah bertemu banyak masalah atau siswa yang mempunyai masalah pribadi. Contohnya seperti yang unik-unik, pasti ada siswa yang bermasalah, ada yang siswa takut sama nasi, pasti ada pernah dengar. Padahal kan nasi adalah makanan sehari-hari kita semua kan. Itu adalah salah satu tingkah laku atau kepribadian. Lalu yang ketiga ada BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap berbagai aspek perkembangan individu. Jadi BK ini sebelum dia langsung menanyakan permasalahannya tidak seperti itu. Jadi pasti ada tahap-tahapannya. Seperti pertama, dia harus mengenali sang klien, yang tahu latar belakangnya seperti
siapa dan permasalahan yang dihadapi itu seperti apa, supaya nantinya sang konselor tidak salah memberikan masukan atau tanggapan tentang masalah tersebut. Lalu yang terakhir, BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Jadi BK ini dalam menanggapi suatu masalah pasti mempunyai cara atau cara yang beda. Misalnya ada dua anak si A dan anak si B. Yang satu dari keluarga yang relatif harmonis, yang satu ada yang istilah kata broken home. Nah, cara penanganannya pasti berbeda seperti itu. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan yang pertama, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Lalu yang kedua, tunjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan dari BK tersebut. Program pelayanan, yaitu yang pertama, BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan usaha diri. Lalu yang kedua, program BK harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan rendah sampai tertinggi. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan pelaksanaan pelayanan. Yaitu yang pertama, BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Lalu yang kedua, dalam proses BK, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lainnya. Lalu permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan tersebut. Yang terakhir, pengembangan program pelayanan BK ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Bagaimana prinsip dan prinsip itu diterapkan dalam dunia pendidikan dan masyarakat? Mengapa BK berpegang pada prinsip dan asas dalam pelayanan terhadap klien? Ada beberapa alasan BK berpaku dalam prinsip dan asasnya. Yang pertama, menghormati perbedaan individu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Termasuk dalam pelayanan BK. Jadi sang klien jadi setiap klien yang datang pasti mempunyai permasalahan atau problem yang berbeda-beda. Jadi setiap penanganannya atau cara solusi keluar dari masalahnya itu juga berbeda-beda. Lalu yang kedua, mendorong partisipasi aktif pelayan. Asas BK yang menghendaki agar pelayan berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan atau kegiatan BK. Hal tersebut dapat diartikan pelayan diharapkan aktif dalam pengambilan peran dan mengontrol dirinya sendiri supaya dia juga bisa keluar dari masalah tersebut dengan dirinya sendiri tanpa paksaan dari sang konselor tersebut. Lalu ada peningkatan kematangan pelayanan, meningkatkan kematangan klien. Pelayanan BK yang berorientasi
pada kematangan kejiwaan, emosi, dan pelayanan sosial. Dalam hal tersebut, BK melayani klien atau menerima klien yang mempunyai kebimbangan atau kebingungan dalam suatu pemilihan. Contoh seperti yang tadi sudah dijelaskan, pemilihan seperti kita yang sebelumnya masih di masa sekolah ingin lanjut ke kuliah, kita masih bingung apa yang ada di diri kita, apa potensi yang ada di diri kita bisa keluhkan atau ditanyakan ke BK tersebut bagaimana baiknya dan apa solusinya itu. Lalu mengatasi masalah individu. Klien BK terjadi dengan hal-hal yang meliputi kondisi mental, fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di lingkungan dan sebaliknya, pengaruh lingkungan sendiri terhadap sang klien. Jadi BK juga melayani hal yang berbau adaptasi antara si klien ini ke lingkungan yang baru, karena tidak semua individu itu mudah berbaur dengan lingkungan yang baru. Seperti ya kita awal-awal masuk kuliah juga pasti ada yang awalnya pendiam atau terlihat jutek, padahal itu bukan dirinya. Setelah kita udah mengenal sejauh manapun itu, pasti kita tahu apa kepribadian individu tersebut. Jadi BK melayani tentang adaptasi di lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir, memperhatikan faktor-faktor pengaruh negatif. Faktor-faktor pengaruh negatif ini yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang ada di diri klien. Seperti contohnya dia tidak bisa beradaptasi dalam lingkungan yang negatif, seperti pasti ada yang namanya pertemanan yang luas, itu pasti ada yang lebih banyak hal-hal yang negatif, seperti contohnya banyak teman yang maaf minum minuman keras, ya malah ikut-ikutan seperti itu, dan ada yang ikut-ikutan di online, pasti ada aja yang ayo ikut sekali-sekali itu. Dan tapi nggak semua seperti itu, karena kembali lagi ke terhadap klien tersebut, bagaimana cara menanggapi hal-hal negatif seperti tersebut. Begitu. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 157. Saya mau nanya, pertanyaannya, apa sih fungsi dari adanya bimbingan dan konseling di sekolah, dan mengapa harus ada fungsi tersebut di dalam sekolah? Apa fungsi adanya bimbingan dan konseling di sekolah? Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu para peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi fungsinya ada bimbingan dan konseling ini di sekolah, membantu para siswa yang identik dengan tentang masalah pribadi atau keluarga, untuk dibantu jalan keluarga seperti apa. Bagaimana fungsi bimbingan konseling dalam membantu siswa mengatasi suatu masalah yang dihadapi? Ananda Lola, pertanyaannya, bagaimana fungsi bimbingan konseling dalam membantu siswa mengatasi suatu masalah yang dihadapi? Membantu peserta didik agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka di sekolah atau di lingkungan masyarakat, mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan peserta didik yang dihadapi dalam belajar menyesuaikan diri dengan sekitar atau dengan keluarganya. Begitu. Saya Nandaulia dengan NIM 282. Dan bertanya, bagaimana terjadinya jika prinsip-prinsip bimbingan ini tidak berjalan dengan lancar? Bagaimana jadinya jika prinsip-prinsip bimbingan ini berjalan apabila asas tidak berjalan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan terjadi
akan berjalan sedang